Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan tentang ukuran pemusatan data. Nah, pada ukuran pemusatan data ini, kita biasanya ingin mengetahui di mana suatu data cenderung terpusat atau ingin mengetahui gambaran umum dari suatu data, sehingga dapat dibayangkan tentang data tersebut. Hal ini disebut juga dengan sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Beberapa jenis nilai gejala pusat yang sering digunakan ialah rata-rata hitung atau mean, median, dan modus. Nah, tadi mean itu adalah rata-rata hitung, sedangkan median itu adalah nilai tengah, dan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kita lihat tentang rata-rata hitung atau mean. Cara menghitung nilai rata-rata data tak tersusun. Jika dimisalkan nilai ulangan matematika ANI adalah 10, 10, dan 7, maka rata-rata nilai ANI adalah 10 tambah 10 tambah 7 dibagi 3, di mana 3 itu diperoleh dari banyaknya nilai yang ANI peroleh. Sedangkan 10, 10, dan 7 itu adalah masing-masing nilainya, masing-masing nilai ulangan matematikanya. Jadi 10 tambah 10 tambah 7 dibagi 3. Atau sama dengan 27/3 sama dengan 9. Sehingga secara umum, rata-rata hitung itu bisa dirumuskan sebagai jumlah semua nilai yang diperoleh dibagi banyaknya nilai. Atau dengan suatu notasi, X bar atau X rata-rata itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya tambah Xn dibagi N sama dengan notasi sigma 1/N dikali sigma XI, I-nya dari 1 sampai N. Ya. N di situ menunjukkan banyaknya data atau ukuran data. Sedangkan XI itu adalah nilai data yang ke I. Dan sigma itu notasi sigma dibaca sigma itu menyatakan penjumlahan atau jumlah dari. Selanjutnya, median. Median adalah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Jika banyaknya data N itu adalah ganjil, maka mediannya adalah nilai data yang di tengah atau nilai data yang ke N tambah 1 dibagi 2. Sehingga median sama dengan ME sama dengan X N tambah 1/2. Sedangkan jika banyak datanya itu adalah genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang di tengah atau rata-rata data ke Xn/2 dan data ke Xn/2 tambah 1. Sehingga median itu sama dengan setengah dikali Xn/2 tambah Xn/2 tambah 1. Nah, itu rumus secara umumnya. Baik, nanti kita akan coba lihat pada contoh-contoh soalnya ya. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi terbesar. Seperti contohnya data 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Itu mempunyai dua modus atau disebut dengan bimodus, yaitu 5 dan 8. Sedangkan data 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Nah, yang seperti ini
memiliki 3 modus data tersebut, yaitu 5, 7, dan 9. Nah, data yang memiliki lebih dari 2 modus, seperti halnya ini 3 modus, itu disebut sebagai multimodus. Sedangkan data 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan data 4, 4, 6, 6, 7, 7, 9, 9 itu tidak mempunyai modus. Data yang hanya mempunyai satu modus disebut unimodus. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan rata-rata hitung, median, dan modus dari data berikut. Yang nomor A, 12, 14, 13, 16, 17, 15, 19, 14, 11, dan 21. Itu data yang diperolehnya. Nah, untuk menghitung rata-rata hitung atau mean, maka data itu langsung dijumlahkan, dibagi banyaknya data. Di sini untuk menghitung rata-rata hitung itu tidak perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kita cukup langsung menjumlahkannya saja. Jadi X bar yang nomor A itu 12 tambah 14 tambah 13 tambah 16 tambah 17 tambah 15 tambah 19 tambah 14 tambah 11 tambah 21 dibagi banyaknya datanya itu adalah 10 atau sama dengan 162 per 10 sama dengan 16,2. Demikian juga untuk soal nomor B, datanya adalah 34, 33, 37, 38, 33, 36, 39, 41, 42, 40, 27. Nah, itu semua dijumlahkan untuk yang nomor B. Banyak datanya itu adalah 11, sehingga jumlah datanya 400 dibagi 11 sama dengan 36,36. Kemudian selanjutnya yang nomor C, datanya adalah min 6, min 8, min 10, min 5, min 4, min 6, min 7, min 9. Semuanya dijumlahkan, hasilnya min 55, sedangkan banyak datanya adalah 8. Jadi negatif 55 dibagi 8 sama dengan min 6,875. Kemudian dilanjutkan dengan untuk mencari mediannya atau nilai tengahnya. Dari data 12, 14, 13, 16, 17, 15, 19, 14, 11, dan 21, itu data diurutkan terlebih dahulu sehingga diperoleh 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 21. Kita misalkan 11 itu adalah X1, 12 X2, 13 X3, dan seterusnya sampai 21 itu adalah X10. Nah, kita lihat bahwa banyak data pada soal yang pertama ini adalah 10. 10 itu merupakan genap, merupakan bilangan genap. Maka mediannya itu adalah MD sama dengan setengah dikali X5. X5 itu diperoleh dari X10 per 2 ditambah X6. X6 itu adalah X10 per 2 tambah 1. Sehingga nilai yang diperolehnya adalah setengah dikali X5 tambah X6. Atau sama dengan setengah dikali 14 ditambah 15 atau 14,5. Kemudian dengan cara yang sama untuk nomor berikutnya, itu terdapat 11 data setelah diurutkan dari 27, 33, 33, 34, dan seterusnya sampai 42. 27 adalah X1, 33 adalah X2, kemudian 33 berikutnya juga X3, dan seterusnya sampai 42 itu adalah X11. Kita lihat bahwa banyak datanya adalah ganjil. Maka mediannya itu adalah
X6. X6 itu diperoleh dari X11 tambah 1 dibagi 2. Sehingga diperoleh mediannya itu adalah X6. Dan X6 di sini nilainya adalah 37. Selanjutnya, data berikutnya adalah yang bentuk negatif. Data diurutkan dari yang terkecil. Ingat, yang terkecil yang negatifnya terbesar. Jadi dimulai dari negatif 10, kemudian negatif 9, negatif 8, negatif 7, dan seterusnya sampai negatif 4. Banyak datanya ditunjukkan di situ adalah genap, yaitu 8, X8. Maka mediannya itu pengerjaannya sama dengan pada soal yang pertama tadi. MD sama dengan setengah dikali X4 tambah X5. Di mana X4 itu diperoleh dari X8 per 2 dan X5 diperoleh dari X8 per 2 tambah 1. Sehingga setengah dikali X4 tambah X5. X4-nya itu adalah negatif 7. Di sini tidak terlihat angka 7-nya. Dan X5-nya adalah negatif 6. Dan diperoleh nilainya adalah negatif 6,5. Nah, kemudian untuk modus. Modus itu tadi sudah kita bahas adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Di sini pada soal nomor A, data yang memiliki frekuensi tertinggi atau datum yang muncul lebih dari satu kali itu adalah yang nilainya 14. Kemudian pada soal nomor B, datum yang muncul lebih dari satu kali adalah 33 atau yang terbanyaknya adalah 33. Dan yang nomor C, datum terbanyaknya adalah negatif 6. Ya, demikian para siswa sekalian. Ini tentang ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus untuk data tunggal. Ya, jadi silahkan para siswa pelajari rata-rata hitung, median, dan modus dari data tunggal tersebut. Dan ini sebetulnya masih cukup mudah ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.